Berapa sih kelompok 2 ya? Kelompok 2, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Jadi kami dari kelompok 2, praktikum komputasi statistik, akan menjelaskan hasil dari modul praktikum 6, yaitu yang berjudul pengembangan pemrograman fungsi pada R. Jadi fungsi dalam R ini tuh untuk menyusun kode dalam unit-unit kecil yang dapat dipanggil berkali-kali di berbagai bagian program, sehingga memudahkan programmer dalam melakukan pemeliharaan, debugging, dan pengembangan kode yang lebih kompleks. Nah, dalam R itu fungsi membutuhkan atau tidak membutuhkan input dari X, setelah itu akan mengeluarkan output yaitu fx. Yang pertama, di dalam code akan mendefinisikan fungsi. Gunakan kata kunci function untuk mendefinisikan suatu fungsi pada R. Jadi yang pertama itu kita membuat nama fungsi function dengan argumen 1 dan argumen 2, yaitu dengan statement. Untuk fungsi secara matematik. Lalu di return statementnya. Lalu kita panggil outputnya, yaitu nama fungsi, value argumen 1 dan value argumen 2. Lalu kita inputkan fungsi bersama value argumennya. Jadi di sini kita akan memanggil luas lingkaran dengan L sama dengan Pi dikali R kuadrat, lalu di return L-nya. Lalu kita luas lingkarannya dengan nilai Pi 3,14 dan memasukkan nilai R kuadratnya itu 9. Dan hasilnya itu 254,34. Lalu di sini kita menghitung luas persegi panjang, yaitu menggunakan function P-nya itu sama dengan 5 dan L-nya sama dengan 18. Dengan return P kali L. Lalu kita panggil luas persegi panjang, ya nah hasilnya itu 90. Lalu di sini menggunakan fungsi rekursi. Jadi di sini di dalam code kita akan menggunakan fungsi rekursif untuk menghitung faktorial. Lalu faktorial dengan function n dengan kasus basisnya if n sama dengan 0 dan return 1. Kasus rekursifnya yaitu return n dikali faktorial dikali n min 1. Lalu kita menggunakan fungsinya, kita printkan faktorial 7. Dan pada output bisa kita lihat bahwa faktorial dari 7 yaitu 5040. Untuk pemrograman berbasis objek pada R akan dijelaskan oleh teman saya. Dan sebelumnya, perkenalkan nama saya Pandra Insani Putra Zuar dengan NIM 121450137. Oke, saya akan melanjutkan membuat objek dengan kelas S3. Sebelumnya izin perkenalkan diri. Nama saya Putri Rotul Sophia dengan NIM 121450116. Di sini kita akan membuat fungsi mahasiswa ITERA yang bertujuan untuk membuat objek dari kelas mahasiswa. Selanjutnya terdapat argumen nama dan umur yang berarti sebagai input dan menjadikannya sebuah list mahasiswa. Selanjutnya kita menetapkan kelas dari objek mahasiswa menjadi mahasiswa yang menjadikan MHS sebagai objek dari S3 kelas mahasiswa. Selanjutnya kita membuat fungsi mengembalikan objek yang sudah diberi kelas mahasiswa. Kemudian kita print mahasiswa yang memiliki kelas MHS. Kemudian ketika di print, fungsi ini akan menampilkan teks berupa nama dan umur menggunakan elemen nama dan umur. Kemudian kita chat menggunakan teks dan nilai dari elemen list. Kemudian kita print. Selanjutnya kita membuat objek mahasiswa 1 dari kelas mahasiswa dengan nama Elis dan umur 30. Kita print dan hasilnya terlihat kelas sesuai yang kita isi tadi, namanya Elis dan umurnya 30. Kita print kelasnya menjadi mahasiswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait kelas S4. Perkenalkan, nama saya Rizky Adam Menofri dengan NIM 121450073. Jadi,
kelas S4 ini untuk mengatasi permasalahan dalam kelas S3 dengan sistem objek yang lebih formal. Setiap objek didefinisikan secara formal dalam suatu kelas, lalu kelas kelas tersebut terdiri dari slot dengan tipe atau kelas spesifik. Kelas S4 didefinisikan menggunakan set class. Nah, di sini kita menggunakan set class yang dimana kita memanggil objek dosen yang terdiri dari list, yaitu nama berupa karakter, umur berupa numerik. Nah, selanjutnya kita membuat objek dari kelas S4, yaitu dengan mendeklarasikan dosen satu yang berisikan nama dosen yang sudah di-input, berupa nama dan namanya Alexis dan umur 30. Lalu kita menulis metode untuk kelas dosen. Nah, di sini kita set method, terus kita show untuk menampilkan datanya. Lalu kita panggil dosen dengan fungsi objeknya yang akan mengeluarkan itu nama objeknya dan umurnya. Nah, habis itu kita panggil dosen satunya. Keluarlah output yaitu nama Alexis umur 30. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Oke, saya akan menjelaskan mengenai eh, kelas 6, eh, R6, R6 di sini. Pertama kita itu akan menginstal package-nya dulu untuk R6, lalu lanjut ke untuk memanggil library R6-nya. Bisa di scroll. Oke, lanjut untuk mendefinisikan kelas R6-nya. Yang pertama itu kita definisikan sebuah kelas bernama peserta dengan menggunakan R6 class. Di dalam R6 class itu kita membuat atribut public dan metode yang akan kita gunakan dalam objek dari kelas ini. Dua atribut pertama yaitu name dan age yang diset ke 0 sebagai nilai awal. Atribut ini akan menyimpan informasi nama dan umur peserta. Lalu ada metode initialize yang bertindak sebagai konstruktor. Metode ini memiliki dua parameter. Yang pertama itu nama dan umur. Saat objek baru dibuat, initialize ini akan menetapkan nilai nama dan umur ke atribut self dolar nama dan self dolar umur. Lalu itu self itu merujuk ke objek itu sendiri yang mana jadi kita bisa mengakses dan mengubah atributnya. Lalu kita masuk ke metode printnya yang mana metode ini berguna untuk menampilkan informasi dari atribut nama dan umurnya. Print ini akan memanggil fungsi get untuk menampilkan teks nama dan diikuti eh, oleh nilai self dolar nama dan umur diikuti oleh nilai self dolar umur. Fungsi get ini berguna untuk mencetak teks dengan format yang kita ingin gunakan. Lalu eh, akan terprint hasilnya yang mana hasilnya itu eh, yakni nama Alis dan umur 72. Lanjut mengubah atribut yang mana eh, atribut ini akan mengubah atribut umur dari objek peserta satu menjadi 27 dengan perintah peserta satu umur eh, dolar umur 27. Yang ini eh, akan di print dengan memanggil peserta satu print dan kita akan melihat perubahannya yakni alis 27. Demikian hasil presentasi kami. Mohon maaf jika ada yang salah. Terima kasih.